Sampai berjumpa kembali dengan channel Dunia Lawu. Di sini saya akan sampaikan tentang Candi Cetho bagian 2 atau tamat. Boleh dikatakan, kenapa jika saya mereview tentang Candi Cetho selalu diawali dengan pemandangan atau tebing ngare yang sangat indah? Karena Candi Cetho adalah salah satu candi yang diperkirakan dibangun pada masa kerajaan Mojopahit akhir-akhir dari ketinggian 1496 dpl. Oleh sebab itu, orang-orang menyebut Candi Cetho sebagai candi di atas awan. Maka dari itu, setiap tayangan mengenai Candi Cetho maka saya awali dengan pemandangan di sekitar Candi Cetho atau dilihat dari ketinggian di sekitar wilayah Candi Cetho. Jika kamu akan berangkat ke Candi Cetho atau sekedar melihat-lihat Candi Cetho, maka kamu sebelum sampai di kompleks candi, mata kamu akan selalu dimanjakan dengan pemandangan yang sangat indah. Selain lokasi yang anti mainstream dan pemandangan yang indah, Candi Cetho ini juga memiliki sejarah yang panjang. Maka dalam video ini akan membahas tentang sejarah dan fakta unik tentang Candi Cetho yang perlu Anda ketahui. Mari kita membahas masalah atau tentang Candi Cetho. Candi Cetho merupakan candi peninggalan Kerajaan Majapahit yang dibangun pada tahun 1452 sampai 1470 Masehi. Diyakini candi ini dibangun ketika Prabu Brawijaya V atau Majapahit mengalami kemunduran atau mulai runtuhnya Kerajaan Majapahit karena diserang oleh Kerajaan Demak. Candi Cetho berasal dari bahasa Jawa yang berarti jelas. Maksud jelas di sini adalah seseorang dapat melihat dengan jelas pemandangan ke seluruh penjuru. Kisah Samudra Mantana dan Garudeya. Adanya cuplikan dua kisah ini juga menguatkan asumsi fungsi Candi Cetho sebagai tempat perawatan sementara. Pada teras ini terdapat bangunan berupa pendopo yang sering digunakan sebagai tempat berlangsungnya upacara-upacara keagamaan. Pada teras ini terdapat dua arca di sisi utara dan selatan. Arca tersebut adalah arca Sabdopalon dan Noyoginggong. Menurut kepercayaan, Sabdopalon dan Noyoginggong merupakan penasihat spiritual Prabu Brawijaya V. Ini adalah aras ke-9 atau aras paling tinggi atau tingkatan paling tinggi dari Candi Cetho. Terdapat sisi kanan adalah patung Brawijaya V dalam bentuk Brahmana. Sebagian relief Candi Cetho menggambarkan tentang cerita Sudamala. Maka dari itu, dari relief yang terdapat dalam Candi Cetho itu menggambarkan tentang Sudamala. Berarti Candi Cetho ini
difungsikan oleh masyarakat sebagai tempat ruatan, yang berarti yaitu tempat ruatan adalah tempat untuk membuang kesialan atau nasib sial seseorang. Selain sebagai ruatan, pada saat ini bagi saudara-saudara umat agama Hindu dipakai untuk beribadah. Candi Cetha merupakan candi termasuk candi-candi tertinggi di Indonesia, karena Candi Cetha merupakan candi tertinggi ketiga dari candi-candi yang berada di Indonesia. Yang pertama yaitu Candi Dieng yang berada di ketinggian 2000 dpl. Yang kedua yaitu Candi Ketek, serta yang ketiga adalah Candi Cetha ini. Maka dari itu disebut juga candi di atas awan. Keberadaan Candi Cetha juga melambangkan betapa baiknya budi pekerti leluhur nenek moyang kita, karena di sini juga melambangkan betapa tingginya budi pengerti daripada nenek moyang kita, karena setiap kebudayaan yang masuk selalu diterima dengan baik oleh para leluhur kita atau para nenek moyang kita. Pada tingkatan terakhir ini terdapat arca. Palus ini memiliki makna sebagai lambang terciptanya manusia serta kesuburan Nusantara. Sama sekali tidak ada unsur pornografi di sana. Dengan adanya patung dan relief ini, boleh dikatakan bahwa Candi Cetha merupakan candi agama Hindu terunik di dunia. Demikian ulasan Candi Cetha kami sajikan sedetil-detilnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk mendukung channel kami. Sampai jumpa.